Halo sahabat investor, kembali lagi di Galeri Investasi Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 kesalahan yang sering dibuat oleh investor pemula. Semoga dengan adanya video ini kalian yang baru-baru mulai belajar akan menghindari kerugian yang signifikan sehingga kalian mungkin bisa meminimalisir kerugian kalian. Nah, kesalahan yang pertama adalah terlalu berharap di saham yang tak berguna. Yaitu ini adalah kesalahan klasik yang sering dilakukan oleh investor karena terlalu berharap di suatu perusahaan, di suatu saham perusahaan yang tidak bekerja dengan baik. Nah, kenapa sih kok investor tuh bisa berharap dan menunggu aksi jual saat rugi? Nah, di sini investor biasanya telanjur membeli suatu perusahaan yang kinerjanya kurang baik sehingga harga sahamnya turun terus. Nah, biasanya bagi seorang trader itu ada melakukan namanya aksi cut loss atau meminimalisir kerugian dengan cara menjual rugi agar ruginya terlalu besar. Nah, namun di sini investor tidak melakukan ini dengan baik karena investor tersebut menunggu harga itu naik terlebih dahulu. Padahal dia menunggu harganya naik terlebih dahulu padahal kinerjanya kurang baik. Nah, ini adalah suatu kesalahan karena kalian tidak melakukan disiplin kerugian. Jadi jika kalian seorang trader, sebaiknya kalian membatasi kerugian kalian dengan menggunakan cut loss. Jika kalian membeli sebuah perusahaan yang tidak berkinerja dengan baik dengan hanya menggunakan analisis teknikal saja. Namun jika misalnya kalian adalah seorang investor jangka panjang, sebaiknya tetap memilih kinerja perusahaan dengan kinerja yang baik. Nah, contohnya terlalu berharap di saham tak berguna adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat dari layar ada saham dari Bakri Sumatera Plantation atau kode sahamnya adalah UNSP. Jadi waktu sebelum Maret 2017 harga sahamnya ini bergerak ditransaksikan di harga terendah di Bursa Efek Indonesia, yaitu tidur di harga Rp50 saja. Nah, di Maret 2017 perusahaan melakukan reverse stock di mana rasionya itu sekitar 10:1 sehingga dari Rp50 menjadi Rp500. Nah, di sini perusahaan harga saham yang harusnya tidak bisa turun, harusnya mentok di harga 50, akhirnya bisa turun sehingga bahkan turunnya lebih jauh lagi bahkan sampai harga ke Rp200 di bulan 12 Mei 2017 kemarin. Nah, ini adalah contoh kerugian karena kalian terlalu berharap dengan perusahaan yang tidak baik. Nah, kenapa sih bilang Bakri Sumatera Plantation ini kurang baik? Kita bisa lihat dari kinerja perusahaan dari awal tahun 2012 hingga tahun 2017, perusahaan itu selalu mengalami kerugian. Bahkan di tahun 2013 yang harusnya perusahaan itu mengalami keuntungan karena harga kelapa sawit dunia itu atau harga komoditas itu sedang naik-naiknya. Di sini perusahaan malah mengalami kerugian yang sangat signifikan. Nah, di sini kita juga lihat dari ekuitas atau struktur permodalan perusahaan yang selalu terus menurun atau menyusut. Nah, ini juga kurang baik sehingga perusahaan mengalami kenaikan utang yang sangat signifikan. Yaitu utangnya cukup naik sehingga debt equity rasionya hingga mencapai 1000% ya. Di sini kita lihat dari perbandingannya antara DER dan debt utang terhadap ekuitasnya. Nah, di sini merupakan salah satu kinerja yang baik. Bagaimana kalian bisa mengharapkan keuntungan dari perusahaan yang seperti ini jika kalian seorang investor? Nah, yang kedua adalah terlalu cepat mengambil keuntungan. Kesalahan klasik yang sering terjadi dilakukan oleh para investor adalah mereka sering sekali bersemangat atas transaksi kecil. Misalnya kalian baru untung 5% atau 10%, kalian langsung segera menjualnya. Padahal perusahaan itu memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh dan akan mengembalikan keuntungan yang lebih besar lagi di masa depan. Nah, jadi jika kalian membeli sebuah saham, jika saham perusahaan yang kita beli memiliki kesempatan untuk berkembang ke depannya, lebih baik kita tahan lebih lama lagi. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwa ada harga saham Ultra Jaya atau ULTJ. Jadi produknya adalah dia fokusnya pada produksi minuman. Salah satu produk yang paling terkenal adalah susu Ultra Milk. Nah, di sini pada waktu tahun 2007-2008 perusahaan
diperdagangkan di harga Rp500 per lembar sahamnya. Nah, walaupun di tahun 2007-2008 itu kinerja perusahaan kurang baik, namun perusahaan masih berkembang. Sehingga di tahun 2010 dan 2011 perusahaan mulai mengalami perbaikan kinerja karena waktu itu ada kontrak sama PT Unilever Indonesia, sehingga harga kinerja perusahaan mulai membaik, harga sahamnya pun bergerak signifikan, sehingga pada tahun 2017 bahkan tahun 2017 ini harganya sudah diperdagangkan di harga 4.420, yang artinya sudah lebih dari 900%, 800 sampai 900% selama 10 tahun. Yang artinya memiliki rata-rata pertumbuhan 80% setahun per tahunnya. Nah, ini adalah contoh memiliki perusahaan yang berkinerja baik dengan kemungkinan bertumbuh di masa depan. Jadi jangan hanya mengambil keuntungan di antara 5% sampai 10% langsung jual. Itu mungkin buat kalian yang seorang trader yang menginginkan keuntungan jangka pendek juga bagus. Cuman akan sangat sayang jika melewatkan kesempatan pertumbuhan yang sangat besar. Nah, yang ketiga adalah tidak mempelajari saham yang dibeli. Kesalahan yang paling utama adalah karena tidak mempelajari saham apa yang dibeli. Membeli hanya karena orang-orang lain ikut membeli adalah kesalahan fatal. Kalian harus menyelidiki terlebih dahulu saham yang ingin kalian beli. Kalian bisa melihat video berikut ini atau video di bawah ini jika kalian ingin melihat untuk melihat kriteria saham yang ideal untuk diinvestasikan. Kalian bisa klik tombol i di sebelah kanan atas. Kalian bisa langsung klik videonya dan akan dibawa ke video tersebut. Kalian beberapa pemula biasanya baru belajar. Nah, memang sih untuk belajar kita langsung praktik dibandingkan membaca buku. Namun kita kadang ingin segera praktik menambah ilmu dahulu. Hanya pelajari sebuah materi sebelumnya. Kita juga penting untuk mempelajari teori-teori dasar tentang investasi. Mungkin seperti aksi korporasi perusahaan, slide isu, stock split, reverse split, dan cara jual dan belinya. Mempelajari juga ketentuan pada transaksi saham seperti misalnya ada fee transaksi, terus margin dan limit yang diberikan oleh setiap broker kinerja perusahaan.